Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara memenangkan permainan dengan cara mengisolasi pion lawan atau membuat pion lawan menjadi lemah dan pasif. Dan dengan adanya pion lemah itu, lawan segera menghukumnya. Kali ini akan saya contohkan pada partai Gata Kamsky versus Anatoly Karpov pada tahun 1996, di mana Karpov secara gemilang mendemonstrasikan tentang pemikiran terkini bagaimana bermain melawan pion D lawan yang terisolasi. Partai ini dikhususkan pada pion lemah D yang terisolasi. Pion D memang memiliki sisi keuntungan dan kelemahan. Keterampilannya terletak pada memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugiannya. Oke, mari kita saksikan saja partainya. Kali ini Kamsky yang memegang putih memulai dengan pion E4. Karpov merespon C6. Karpov membalasnya dengan karokan defense. Langkah pertama hitam ini sepertinya tidak logis karena menghilangkan petak terbaik untuk kuda hitam yang ada di G8. Tapi dibalik itu semua, pertahanan karokan ini menyimpan banyak jebakan yang membuat putih terpancing untuk menyerangnya. Dan putih akan masuk jebakan perangkap yang telah dipersiapkan. Pertahanan karokan ini, putih harus banyak berhati-hati karena akan banyak sekali lika-liku jebakan. Grandmaster kebanggaan kita, Utut Adianto, merupakan salah satu yang gemar memainkan pertahanan karokan ini. Oke, di sini Kamsky melanjutkan D4, langkah paling alami. Putih membentuk dominasi pusat, meskipun dia tidak akan mampu mempertahankannya. Hitam merespon pusat dengan D5, menantang pertukaran pion pusat. Putih dipaksa untuk menunda perkembangan. Dia harus memilih pertukaran atau menambah kawalan. Akhirnya putih memilih pertukaran pion dan putih merebutnya kembali. Kamsky melanjutkan C4 bertujuan untuk pengembangan pion dengan cepat untuk membayar pion D yang terisolasi. Karpov menahan untuk tidak melakukan pertukaran tapi mengawalnya dengan kuda. Kuda ini muncul dengan cara yang alami. Kamsky kuda C3 menambah tekanan ke pion hitam dan Karpov menambah kawalan dengan pion E6. Kuda F3 ini juga merupakan langkah natural, sebuah langkah pengembangan. Selanjutnya Karpov gajah B4 yang memaku kuda. Di posisi ini putih ingin mengembangkan gajahnya di D3 dan segera untuk rokade, tapi dia akan kehilangan tempo setelah pion D makan pion C4, sehingga gajah akan bergerak kembali mengambilnya. Karena itulah putih memutuskan dulu dengan pion C4-nya dengan memulai pertukaran pion C4 makan pion D5. Kuda merebut kembali, menambah tekanan pada kuda putih. Kamsky memblokirnya dengan gajah D2. Karpov melanjutkan perkembangannya dengan kuda C6. Gajah D3, gajah tiba di petak terbaiknya, di mana ia memiliki garis pandang yang jelas ke sisi raja hitam. Lalu kedua pemain sama-sama melakukan rokade dan gajah ke E7. Gajah ini kembali ke pertahanannya setelah misinya berhasil memancing putih memainkan gajah D2. Sekarang kita telah sampai pada posisi khas di mana pion D putih yang terisolasi. Bagi putih, pion terisolasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ia menguasai pusat dengan mendapatkan kontrol ruang yang lebih. Putih juga telah mengembangkan semua perwira ringannya, sedangkan hitam masih harus mengembangkan gajah C8. Di sini metode putih biasanya melancarkan serangan di sisi sayap raja. Kelemahan dari pion terisolasi ini, putih ini adalah pion gantung alias tidak berantai. Akan sangat mudah hitam untuk menyerangnya. Putih akan disibukkan untuk sekedar melindungi pion ini. Kamsky menteri E2, Karpov memundurkan kudanya, membuka menteri dan sekarang menyerang pion D4 sebanyak 2 kali. Ini dibalas Kamsky dengan kuda E4. Ini membebaskan petak C3 untuk gajah. Jadi secara tidak langsung membela pion D. Sekarang apabila kuda makan pion, maka kuda makan, menteri memukul, gajah C3. Setelah menteri mundur kembali, kuda makan kuda, kuda mengambil, dan benteng A ke D1 akan menciptakan banyak ancaman ke hitam. Ancaman discover attack benteng ke menteri hitam. Ada ancaman gajah dan menteri putih ke pion H7. Selain itu ada ancaman pertukaran gajah petak gelap sehingga mengurangi perwira defendernya. Oke, kita kembali ke permainan.
Di sini Karpov tidak terpancing makan pion dan lebih memilih menteri B6. A3, di sini hitam tidak boleh terpancing dengan makan pion B2 karena setelah benteng ke B1 menteri hitam akan terjebak. Di sini Karpov bermain gajah D7, benteng ke D1, benteng ke D8, dan Kamsky memilih pertukaran kuda makan kuda. Setelah hitam merebutnya dengan gajah, menteri ke-4 mengancam mat ke pion H7, dibalas G6, dimainkan untuk memblokir ancaman. Gajah E3, kuda E7, koordinasi yang bagus dari hitam. Petak C6 dikosongkan untuk gajah agar dapat main ke sana. Kamsky memainkan kuda E5, kuda F5. Langkah ini merupakan ciri pendekatan modern dalam menangani pion yang terisolasi, yaitu pion putih D4, di mana pion ini siap untuk ditekan oleh hitam dengan kuda, menteri, dan benteng. Kuda C4 yang mengganggu menteri, menteri ke A6 yang merupakan langkah bagus. Kelihatannya aneh menempatkan menteri sediagonal dengan gajah lawan, tapi kenyataannya putih tidak bisa memanfaatkan ancaman discover attack ini. Contohnya misal kuda E5 yang sepertinya membuka gajah menyerang menteri, tapi setelah gajah B5 ini malah membuka benteng dan membuang gajah aktif putih dengan gajah hitam yang pasif. Oke, kita kembali. Di sini putih memainkan A4, lalu gajah C6 menekan menteri, menteri ke F4, dan gajah D5. Oke, sekarang mari kita analisa secara posisi. Semua perwira hitam ditempatkan dengan aktif, di mana kuda F5 dan gajah F6 mengerahkan tenaga secara langsung menekan pion terisolasi D. Sementara yang tersisa, gajah ditempatkan dengan baik di petak blokade. Sedangkan perwira putih agak tidak terkoordinasi, menteri tidak terlalu ditempatkan dengan baik. Putih masih harus menyelesaikan perkembangan bentengnya, tapi benteng di A1 tidak bebas karena terikat dalam menjaga pion A4. Kuda E5, menteri B6 kali ini mengancam pion B2. Menteri dan kuda hitam adalah perwira hitam yang paling banyak bergerak. Dengan kata lain, tarian menteri dan kuda hitam ini telah berhasil merusak posisi putih dan meninggalkan putih jauh ke depan. Kamsky memutuskan gajah makan kuda. Pertukaran gajah putih yang lebih aktif telah memberi hitam keuntungan lebih lanjut dengan peran sepasang gajahnya. Putih akan semakin merasakan kurangnya gajah petak terang. Pion E mengambilnya dan benteng ke D2 mengawal pion. Gajah G7, putih tidak punya lawan, jadi hitam bisa mengambil alih tempo untuk merapikan posisinya. Langkah ini menempatkan gajah di peta yang lebih aman dan memberi hitam pilihan untuk mengusir kuda dengan dorongan pion F6. H4, ini bukan langkah serangan, tapi ini langkah pencegahan agar hitam mengaktifkan dorongan pion dengan H6 dan G5. Benteng F ke E8, dan sekarang hitam menyelesaikan perkembangannya. Masih dibutuhkan langkah pendobrak untuk mengubah posisi menjadi kemenangan. Menteri G3, di sini Karpov memainkan benteng C8, sebuah langkah bagus yang menempatkan benteng ke file terbuka. Kuda D7 menyerang menteri, menteri ke C6, kuda C5 dan B6 yang memaksa kuda mundur. Menteri D7, A5. Akhirnya tibalah Karpov membuat langkah yang inisiatif yang menentukan. Ia memutuskan benteng ke E4 dengan ancaman mematikan ke G4. Kuda ke F4 datang untuk menutup benteng hitam. B5 menghindari pertukaran agar benteng putih di A tetap tidak memiliki peran. Benteng ke D1 dan gajah ke C4 dengan ide mencegah kuda hitam ke D3 yang selanjutnya dapat menempati petak ideal C5. Kamsky benteng A ke C1 dan H6. Langkah penting mencegah putih yang dapat memainkan H5 yang mengancam pertukaran di G6. Sekarang apabila putih mendorong pion ke H5, hitam secara cerdik akan memainkan G5 dan sayap raja akan terkunci dan tertutup. Putih melanjutkan benteng C3. Ancamannya adalah dorongan pion B3 untuk membuka file C untuk mengancam pertukaran benteng. Tapi secara cerdik, Karpov memainkan B4 yang menendang benteng mundur kembali ke belakang. Benteng C6.
Kamsky menumpuk bentengnya dan Karpov gajah B5 membuka file C untuk pertukaran benteng raja ke H2 dan raja ke H7. Sebuah langkah pencegahan yang berguna terhadap kemungkinan ancaman skak di baris belakang yang lawan akan mendapatkan tempo. Setelah Kamsky benteng makan benteng, gajah merebut kembali benteng C4, gajah F8, langkah yang sangat kuat. Selain mempertahankan pion B4, gajah ini juga mengancam ke D6. Kedua gajah yang beroperasi pada diagonal paralel akan memberikan tekanan yang luar biasa terhadap Raja Putih. Kuda D3, Menteri E6. Sekarang datang ancaman dengan benteng ke G4 yang bersama gajah mengancam pion G2. Karena itulah di sini Putih memblokirnya dengan dorongan pion. Gajah makan pion, benteng makan benteng, gajah mengambil, gajah makan pion A7. Dan ini adalah kesalahan yang menentukan dari Putih. Ini melemahkan Putih dari diagonal B8 H2. Dengan cerdik, Karpov memanfaatkan kelemahan Putih ini dengan menempatkan gajah di D6. Bayangkan bila gajah masih ada di E3, akan dapat memblokir di F4. Dan setelah ini pertahanan Putih akan runtuh. Apabila di sini Putih memblokir dengan F4, maka Menteri D7 yang menyerang gajah. Apabila gajah mundur, maka gajah makan kuda. Setelah Menteri mengambil, langkah cerdik gajah makan pion. Ini yang menentukan, karena setelah Raja H3, ini langkah yang benar-benar sungguh brilian dari hitam. Gajah E3 yang sepertinya mengorbankan gajah. Tapi apabila Menteri berani mengambilnya, maka F4, skak dan mendapatkan Menteri. Atau jika mengambil dengan gajah, maka Menteri yang hilang. Oke, kita kembali di partai aslinya. Kamsky melangkahkan kuda F4 yang memblokir dengan terpaksa. Di sini Karpov, Menteri E5 menambah tekanan pada kuda. Lalu kuda H3, Karpov memainkan langkah brilian Menteri E7 dengan ancaman gajah ke Menteri dan Raja sambil Menteri menyerang gajah. Hitam akan memenangkan satu perwira, sehingga di posisi ini kata Kamsky menyerah. Setelah beberapa dekade bermain catur profesional, Karpov menunjukkan betapa terbukanya dia terhadap ide-ide baru dalam catur. Biasanya perwira hitam seringkali kuda yang akan berada di petak D5 untuk memblokade. Tapi ini adalah cara kuno. Cara modern adalah dengan mempertahankan pion terisolasi dan terus menyerang pion sehingga biji-biji Putih berada pada posisi bertahan. Salah satu partai terbaik dalam mendemonstrasikan menghadapi pion terisolasi. Jawaban asal otak video kemarin, benteng G8 melakukan skak. Apabila kuda mengambil, maka H7. Setelah raja ke F8, maka pion akan promosi ke H8. Putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik dari Putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.